editorial, secara editorial begitu, terus secara substansial. Nah, saya menganggap bahwa kalau secara substansial ini sebetulnya sudah selesai. Gitu. Kenapa? Karena emang untuk kita lulus itu kan mengikuti setidaknya 3 kali sidang, itu sidang proposal, itu diuji tentang bab satunya di sana, bab satu, bab dua, bab tiganya begitu. Itu kan uji tentang substansi. Yang kedua sidang hasil, itu tentang hasil penelitian, dan yang ketiga itu adalah sidang akhir gitu. Jadi kalau sudah melalui 3 sidang tersebut, maka secara substansi sebetulnya sudah selesai gitu. Nah, baru masuk kepada penilaian eh, editorial. Nah, ini memang editorial itu setiap lembaga setiap pengelola jurnal itu memiliki aturan tersendiri tentang tentang gaya selingkuh. Nah, makanya emang penting bagi kita kalau untuk submit artinya draft artikel jurnal itu mengikuti gaya selingkuh yang sudah ditetapkan gitu. Nah, sebagai informasi saja, saya ini bentar, eh, memasukkan draft artikel jurnal itu tanggal 18 September. Tanggal 18 September, dan alhamdulillah disetujuinya tanggal 24 Oktober. Jadi sekitar 1,5 bulan gitu. Nah, saya juga nggak tahu nih, Kang Mul, kalau misalkan 1,5 bulan dari pertama submit sampai terbit itu lama atau tidak gitu. Cepat, Saya cepat. juga nggak tahu. Nah, cepat. Nah, emang yang jadi menariknya begini, untuk cepatnya itu kita bisa lihat sebelumnya gini, kalau kita pengen cepat gitu ya, kita bisa lihat dulu bahwa di jurnal tersebut pertama dia itu frekuensinya berapa kali dalam 1 tahun terbitnya. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada banyak, ada yang. Nah, terus cek bulan apa dia terbit. Nah, kebetulan jurnal yang saya submit itu terbitnya bulan Oktober. Bulan Oktober. Saya masuknya bulan September. Jadi kenapa cepat? Mungkin saya submit itu di bulan September, terus terbitnya bulan Oktober. Jadi ada waktu bagi pengelola jurnal itu kalau misalkan draft artikel jurnalnya ini memberi persyaratan, maka bisa dengan segera itu diterbitkan. Nah, ini salah satu strategi. Jadi bisa dilihat kalau ingin cepat, dilihat nih bulan apa itu terbitnya. Ya persiapkanlah 1 atau 2 bulan sebelum terbit. Nah itu. Nah, insya Allah itu cepat, tapi dengan syarat bahwa eh, artikel jurnal yang kita submit itu adalah hasil dari penelitian, hasil dari skripsi, hasil dari tesis, dan hasil dari disertasi. Agar apa? Agar secara substansi itu semua sudah selesai. Kan yang paling mudah analisa substansi itu adalah konsistensi. Konsistensi antara pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan hasil dan kesimpulan penelitian. Misalkan kalau pertanyaan penelitiannya ada 4, maka tujuan penelitiannya ada 4. Maka di kesimpulan pun ada 4. Itu yang paling sederhana. Nanti bisa dilihat apakah jawaban di kesimpulan itu adalah jawaban dari pertanyaan penelitian. Nah, itu tuh yang paling mudah gitu. Jadi kita bisa lihat dulu pertanyaan penelitian apa, tujuan penelitiannya apa, dan kesimpulannya bagaimana. Itu konsisten atau tidak. Kita harus pastikan itu dulu. Gitu. Nah, kalau misalkan sudah, ya insya Allah gitu. Jadi dengan syarat tadi ingin cepat, lihat waktu terbit si jurnalnya itu kapan. Nah, kita harus berstrategi persiapkan 1 atau sampai 2 bulan sebelum eh, waktu jurnal itu diterbitkan. Begitu. Nah, alhamdulillah juga saya melakukan setelah di submit begitu,
Saya itu diberikan, sebentar, kan tanggal 18 saya itu di-submit begitu, terus review dari itu adalah tanggal bentar, review itu tanggal nah, saya review itu tanggal 22 Oktober. Jadi submit tanggal 18 September, tanggal 22 Oktober itu muncul reviewnya. Ya alhamdulillah reviewnya itu disebutnya minor gitu. Hanya ada dua review itu. Pertama itu adalah apa plagiasi. Jadi waktu itu saya 35% plagiasi. Itu harus diturunkan sampai maksimal itu 20%. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah penulisan di di daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu setidaknya memenuhi 4 kriteria, harus ada 4 data gitu. Pertama, penulisnya siapa. Yang kedua itu adalah tahun penerbitannya kapan. Yang ketiga itu judulnya, begitu. Dan yang keempat itu adalah penerbitnya siapa. Setidaknya 4 itu yang harus ada gitu. Nah, alhamdulillah saya submit lagi, direvisi itu hampir revisi itu 1 hari langsung saya masukkan. Kok kenapa cepat gitu? Memang revisi yang paling rumit itu adalah di plagiasi. Nah, memang waktu sebelum disubmit saya sendiri sudah melakukan cek plagiasi mandiri. Gitu. Memang hasilnya itu 39%. Nah, saya bisa izin untuk share. Bentar. Bentar. Yuk, bisa. Bentar, Kak. Saya itu Setiasa, udah? bentar. Nah, udah. Ini. Eh, ini adalah hasil apa hasil eh, cek plagiasi begitu. Saya coba lihat dulu ke bawah. Nah, plagiasi itu saya 37%. 37%. Oh, berarti kan di atas di atas rata batas gitu. Batas itu 20%. Nah, kita lihat memang yang paling banyak itu plagiasi itu adalah di bab tentang kerangka teori gitu. Nah, ini kalau misalkan pendahuluan ini cek untuk abstrak itu relatif kecil. Kenapa? Karena abstrak itu kita yang tulis gitu. Jadi relatif nggak akan tidak kecil gitu plagiasinya. Tapi kalau misalkan untuk di kerangka teori, nah di tinjauan pustaka, sorry, ini banyak. Karena emang di dalam tinjauan pustaka itu, ya kita kan copy paste dari yang lain. Gitu. Tuh, ini wah banyak merah gitu. Nah, udah gitu masuk kepada metode penelitian juga sama. Karena ya metode penelitian gitu-gitu aja begitu. Tuh, sama. Nah, ketika analisa data ini berkurang. Kenapa? Karena ya emang yang namanya analisa data itu kita sendiri yang nulis gitu atas hasil penelitian. Jadi unik. Nah, makanya sangat sangat kecil tuh, sangat sedikit gitu. Nah, terus juga dievaluasi tuh. Barulah di kesimpulan ini relatif sedikit banyak. Nah, lalu strateginya gimana? Nah, strateginya itu ya mau nggak mau pertama untuk bab abstrak dan pendahuluan itu relatif harus kita tulis sendiri. Kenapa ya? Karena itu adalah ruh daripada penelitian. Gitu. Nah, baru masuk kepada tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka ini emang akhirnya kita harus memiliki kemampuan parafrase. Memang ini yang luar biasa gitu parafrase ini punya ya sebetulnya teorinya banyak akan tetapi memang untuk bisa parafrase itu ya harus banyak dilatih
harus banyak dilatih begitu. Nah, akhirnya saya beberapa parafrase dan beberapa saya hilangkan untuk bukan dihilangkan, diganti konsep. Sehingga itu alhamdulillah akhirnya itu kalau nggak salah saya di angka ini kelihatan nggak? Udah berubah belum? Belum, Pak. Oh, belum. Masih ini ya, bentar. Nah, Nah, jadi 12. ini udah berapa? Alhamdulillah. Jadi yang tadinya itu di angka 35 ini setelah dilakukan parafrase begitu jadi 12. Alhamdulillah. Nah, tuh. Di tujuan pustaka saya coba untuk ganti gitu diparafrasekan, ada sebagian gitu. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi sebelumnya itu kita melakukan mandiri, melakukan tes plagiasi sendiri. Oh, kita udah dapat ternyata kita terlalu tinggi. Ya nggak apa-apa, kita masukkan saja secara draft kepada pengelola jurnal dan kita pasti itu reviewnya itu melebihi eh, nilai plagiasi yang kami tetapkan 20%. Nah, kita punya waktu sambil itu kita ngerjain karena kita sudah tahu dan kita sudah tahu di mana-mana saja yang harus kita perbaiki. Nah, selama kita memperbaiki tentang plagiasi, selama kita menunggu hasil review, maka kita perbaiki plagiasi. Maka saya secara pribadi eh, waktu mendapatkan review tanggal 22 November 22 Oktober, tanggal 24-nya itu tanggal 22-nya tanggal 23-nya saya masukkan hasil revisian dan secara plagiasi dan sudah tahu 12%, dan pada saat itu ada dibalas juga dan dinyatakan bahwa draft artikel jurnal penelitian ini diterima dan harus bayar fee untuk publikasi gitu. Nah, saya sendiri untuk di jurnal Serambi biaya publikasi untuk Sinta 4 itu di angka 500.000. Nah, saya juga tanya kepada Kang Pak Mulyawan, kalau untuk Sinta 4 terus kemudian biaya publikasinya itu 500.000 gimana gitu. Konteksnya ini sudah oke gitu. Jadi draftnya sudah siap tayang tapi harus bayar 500.000. Beliau bilang gitu. Pak Mulyawan bilang, "Oh, worth it, nggak apa-apa. Bayar aja. Segitu itu Sinta 4 sudah bagus gitu. 500.000 itu murah." Ya udah. Saya bayar, konfirmasi dan alhamdulillah di tanggal 24-nya sehari itu diterbitkan